Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis 16 Oktober 2025 bertepatan dengan hari ke-24 dari bulan Rabi' al-Akhir 447. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab karya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang terbaru dari Musnad Ubay ibnu Malik. Maka 13 hadis telah kita lewati dari Musnad Ubay ibnu Ka'ab. Maka sekarang kita masuk kepada Musnad yang baru, Musnad Ubay ibnu Malik. Qala syekhuna wa waliduna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, Musnad Ubay ibn Malik radhiyallahu anhu. Yarwi min Musnad Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibn Ja'far wa huwa Gundar, haddatsana Syu'bah wa huwa Ibnu al-Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti. Qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Zurarah ibni Awfa an Ubay ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala man adraka walidayhi aw ahadahuma thumma dakhala an-nar min ba'di dhalik fa ab'adahu Allah wa ashaqahu Allah. Summa qala haddatsana Hajjaj haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Zurarah ibna Awfa yuhadditsu an Ubay ibn Malik. Hadhihi at-tariqah ats-tsaniyah wa tsalitsah wa haddatsani Bahz qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Zurarah ibni Awfa an rajulin min qaumihi yuqalu Ubay ibn Malik annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Summa hakama Syekhuna Muqbil hadza haditsun sahih. Maka dihukumi oleh Syekh kami Muqbil bahwa ini adalah hadis yang sahih. Maka dari 4 ataupun 3 jalan di atas, atau sebelum itu kita masuk terjemah agar dipahami matan dulu. Maka dari Ubay ibnu Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man adraka walidayhi aw ahadahuma, whoever recognizes his parent or one of them, maka siapapun yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, baik ibunya atau bapaknya, summa dakhalan nar, kemudian masuk api neraka, and then enters hell after death. So what's meaning here? Apa makna bertemu kedua orang tuanya kemudian masuk surga? Maknanya orang ini di dunia mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun dia uququl walidain, namun dia berbuat dosa kepada kedua orang tuanya.
Itu yang diinginkan di sini, sehingga menyebabkan dia masuk api neraka. Sehingga makna hadis, di dunia dia mempunyai kedua orang tua atau satu orang tua, yang mana muamalah perbuatan dia dengan orang tuanya, menyakiti orang tuanya, mendolimi orang tuanya, memukul, mengusir orang tuanya dari rumah orang tuanya bahkan. Dan itu kebiasaan dan Allah al-musta'an dari orang-orang kufar. Maka lihat antum orang kufar, maka mereka di saat orang tuanya sudah tua jompo dan mereka bisnisnya dalam keadaan merajalela, maka disimpan orang tuanya di panti jompo. Biar yang ngasih makan pemerintah atau yayasan gratis. Panti jompo gratis. Yayasan yang dibangun oleh orang-orang yang menginfakkan atau pemerintah. Maka orang tuanya disimpan di sana. Dianya sibuk bekerja, make money, membuat uang. Itu kebiasaan yang ada pada mereka. Dan ini menunjukkan uququl walidain, menunjukkan buruknya akhlak kepada kedua orang tua. Maka makna hadis ini, whoever recognizes his parents or one of them and then enter hell after death, barang siapa bertemu dengan kedua orang tuanya atau seorang dari mereka, kemudian justru dengan bertemu kedua orang tuanya ini menyebabkan mereka masuk api neraka. Maksudnya bagaimana mereka berdosa kepada kedua orang tuanya. Apa balasannya? Fa'abadahullah wa ashaqahullah. Allah will distance him and crush him. Maka Allah akan menjauhkan dia dari kebaikan, dari surga. Wa ashaqahu, dan Allah akan menghancurkannya dengan dimasukkan api neraka. Maka di sini yang bisa kita ambil dari faidah di dalam matan ini, pertama, permasalahan uququl walidain. Makna uququl walidain adalah berbuat dosa kepada kedua orang tua. Maka lebih baik seorang anak tidak mempunyai orang tua jika malah mempunyai orang tua malah menyusahkannya. Malah mempunyai orang tua tidak berbakti kepadanya. Malah mempunyai orang tua malah menambah dosa dia. Maka lebih baik hidup dalam keadaan orang tuanya sudah meninggal, keduanya misalnya, daripada dia mempunyai kedua orang tua malah orang tuanya dizalimi oleh anak ini. Maka ini menjadi pendalilan tentang uququl walidain. Dan uququl walidain termasuk dari dosa yang besar. Seperti di hadis yang telah terdahulu, bahwa minal kabair al-isyraq billah wa uququl walidain wa syahadatu zur. Maka dosa yang terbesar adalah pertama kesyirikan jelas, dan yang kedua berbuat dosa kepada kedua orang tua. Maka di hadis ini faidahnya adalah seseorang hidup di muka bumi ini bersama kedua orang tuanya, ataupun seseorang justru malah uququl walidain, berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak ridho dan marah dan dizalimi dan seterusnya, maka orang ini dakhalan nar, disebutkan akan masuk api neraka dikarenakan dosa uququl walidain. Dan pembahasan faidah yang kedua di dalam hadis ini adalah at-tarhib min uquqil walidain. Makna tarhib adalah lawannya dari al-has. Al-has penganjuran agar kita melaksanakan kebaikan,
at-tarhib, maka akibat buruk, menjauhkan seseorang dari perbuatan keburukan. Maka Imam Al-Mundhiri membuat kitab At-Targhib wa Tarhib, kitab mengajak kepada kebaikan, kumpulan hadis-hadis tentang itu, dan menjauhkan dari keburukan dengan hadis-hadis yang menceritakan bagaimana ukubah dari Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Maka di sini mana pendalilannya? At-tarhib min uquqil walidain. At-tarhib, perkara yang menakutkan, ukubah, punishment dari perbuatan dosa, terutama dosa uququl walidain, hadis yang disebutkan di akhirnya. Maka disebutkan fa'ab'adahullah, Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Bahkan di riwayat ini wa ashaqahu, dan bahkan Allah menghancurkannya di api neraka. Dan permasalahan Allah menghancurkannya di api neraka, maka telah kita bahas di Lamiyah Syekhul Islam, bahwa api neraka memang alat makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai punishment, sebagai alat penghancur untuk orang yang dimurkai olehnya. Maka di sini dikatakan oleh Nabi bahwa barang siapa yang bertemu kedua orang tuanya atau satu, namun menyebabkan dia masuk api neraka, maksudnya uququl walidain, punya orang tua malah berbuat dosa kepada orang tuanya, apa balasannya? Fa'ab'adahullah wa ashaqahu, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya atau dihancurkan di api neraka. Maka ini seperti hadis Nabi menceritakan bagaimana Allah berkata kepada api neraka di saat api neraka berbangga-bangga kepada surga, yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun, wahai surga, Allah memasukkan kepadaku orang-orang jabbarun mutakabbirun, orang-orang sombong, orang-orang yang durhaka dan dimurkai oleh Allah. Maka Allah pun berkata di dalam hadis ini, kata Nabi, anti azabi u'adzibu biki man asya. Anti, wahai api neraka, adalah azabku, maka aku mengadab seluruh orang yang durhaka kepadaku dengan anti. Begitupun di sini, fa'ab'adahullah wa ashaqahu, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya, masuk api neraka dan dihancurkan di api neraka. Allahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa besar. Kalaupun kita punya, mari kita cepat bertobat. Kemudian dari faedah hadis ini juga praktek dari ayat di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Maka disebutkan sebaik-baiknya amal setelah tauhid, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, maka Allah telah memutuskan agar tidak melaksanakan peribadatan syirik kepadanya. Dan perintah yang kedua langsung wabil walidaini ihsanan, takdiruhu wabil walidaini wajibu ihsanan, maka wajib bagi kamu wahai kaum muslimin untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan permasalahan seperti ini, hadis ini digandengkan juga di dalam hadis yang lain yang datang dari 7 sahabat, di antaranya Ka'ab ibnu Ujrah dan Ibni Abbas, yang sahih li ghairi di kitab kita tentang puasa Ramadan. Disebutkan hadis yang sahih li ghairi datang dari 7 sahabat. Sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimbar faqala amin amin amin.
Sudah pernah dengar hadis ini? Bahwa Nabi naik di atas mimbar kemudian berkata amin. Yang kedua amin, yang ketiga amin. Gambarannya mimbar Nabi seperti mimbar kita. Seperti ini. Maka ada 3 tingkatan. Tingkat pertama Nabi naik, amin. Tingkat kedua, amin. Dia berkata. Tingkat ketiga Nabi berada di atas, dikatakan amin. Maka setelah itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Alamada amanta. Engkau mengaminkan atas apa? Setiap naik 1 derajat kamu mengatakan amin. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atani Jibril, bahwa Jibril telah mengatakan kepadaku 3 perkara dan aku mengaminkannya, disuruh aku mengaminkannya. Maka disebutkan faba'ada man adraka abawai indal kibari aw ahadihima lam yudkhilahu al jannah. Maka aku diperintahkan mengaminkan pertama, bagi seseorang yang bertemu di dunia dengan kedua orang tuanya ataupun 1 orang tua, namun dalam keadaan dia berdosa sehingga menyebabkan masuk api neraka, maka Jibril mengatakan kepadaku, fa'abadahullah, maka aminkan wahai Muhammad, agar orang ini dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Maka Nabi mengatakan amin. Maka ini hubungan dengan hadis yang kita baca. Justru Nabi mengaminkan di saat Jibril meminta doa orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya di dunia. Wahai Muhammad, aminkan, jauhkan dari nikmat Allah, jauhkan dari rahmat Allah, dihancurkan di api neraka, seperti hadis yang kita bahas. Namun masih ada 2 lagi. Maka 2 lagi di sini Jibril mengatakan ba'adahullah man dukirta indahu walam yusalli alaik. Dan yang kedua, wahai Muhammad, aminkan, Allah menjauhkan rahmatnya dari seseorang yang di majlis mendengar nama kamu. Seperti sekarang di pelajaran an Muhammadin, maka tidak bersolawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jauhkanlah dari rahmat Allah. Maka ini pelajaran tambahan permasalahan kita masalah uququl walidain seperti di dalam hadis. Namun ini tambahan, nggak apa-apa dikasih. Maka permasalahan salawat dia maknanya jika disebutkan di majlis tentang Nabi Muhammad, maka kita diperintah untuk memberikan salawat. Disebut Nabi Muhammadin, maka kita mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana keutamaannya di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man shalla alayya wahidah sallallahu bihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja di majlis, maka Allah membalasnya dengan 10 salawat. Dan salawat adalah doa. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada Nabi Muhammad dan keselamatan. Dan Allah membalas kita 10 kali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, balasan yang keras bagi yang tidak peduli dengan Nabi Muhammad. Disebutkan namanya, tidak peduli. Disebutkan namanya, tidak peduli, tidak mau bersolawat. Maka iqabnya hadis ini. Dukirta indahu, di mana namamu disebut wahai Muhammad, dan mereka tidak mau bersolawat, doakan abadahullah, Allah menjauhkan dari rahmatnya. Maka dikatakan amin. Jadi permasalahan duduk di majelis, jika kalian mendapatkan ucapan qala Rasulullah, qala Muhammad, maka sebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu jika bertanya,
Ini hadis berulang-ulang di majelis, berapa hadis disebutkan, berapa nama Muhammad disebutkan, maka capek sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang dasar pelit. Tinggal ngomong sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bilang capek. Namun teriak-teriak di ma'had, di masjid tidak capek. Iya. Maka kita katakan tidak juga mesti semua pembicara pengajar mengatakan an Muhammadin kalian harus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama cukup satu kali di majelis. Jadi hanya satu kali boleh. Karena akan terulang 10 kali mungkin menyebutkan hadis. Kama jaa fi sahihain an Abi Hurairah an Rasulillah, harus bilang sallallahu alaihi wasallam. Capek. Satu muhadarah 20 hadis disebutkan, khutbah juga dan seterusnya. Maka kita katakan satu kali tidak apa-apa, namun berulang-ulang dapat keutamaan tadi. Allah memberikan kesalawat kepadamu 10 kali lipat. Jangan malas makanya dalam beribadah. Permasalahan yang ketiga yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Maka disebutkan ba'adallahu man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Bagaimana fikihnya? Indak ya Abdurrahman. Apa fikihnya di sini? Adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Maka dia bertemu Ramadan tetapi tidak diampuni. Maknanya orang ini bagaimana? Dosa. Kenapa dosa? Karena dia tidak puasa Ramadan. Itulah jawabnya. Karena dia tidak berpuasa Ramadan sehingga tidak diampuni. Mana dalil kalau puasa Ramadan diampuni dosa? Puasa Ramadan diampuni dosanya. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman kepadanya dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya. Ini asal dari orang yang puasa Ramadan diampuni dosanya. Lalu di hadis ini disebutkan di saat naik yang ketiga, mimbar yang ketiga, Jibril mengatakan yang terakhir kali, katakan amin wahai Muhammad. Amin. Bagi siapa? Bagi mereka yang masuk bulan Ramadan dan tidak diampuni. Nah, ini maknanya masuk bulan Ramadan tapi tidak puasa sehingga tidak diampuni. Sesuai hadis tadi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diampuni, yang tidak puasa Ramadan tidak diampuni. Maka hadis ini faidah yang bisa kita berikan. Maka di hadis ini faidahnya adalah tarhib min uquqil walidain, agar kita menjauh dari perbuatan dosa kepada orang tua. Jadikanlah kita bangga dengan orang tua kita semampu kita. Kalau kita tidak bisa menjadi gubernur membuat mereka bangga, ya sudah. Atau jadi RI number 1 seperti Pak Prabowo, ya sudah. Yang penting tidak mengecewakan mereka. Gak mesti kita jadi menteri ataupun jadi presiden untuk membahagiakan orang tua, tidak. Cukup dengan mencari ridho orang tua. Apa Pak dan Ibu yang kamu ridhoi? Kami ini hanya ingin kamu belajar agar kamu dapat pahala, kami pun dapat pahala dan dapat anak soleh. Belajar. Kita banting tulang di luar dan kamu belajar di pondok, belajar. Kami mengirim uang untuk jajan, untuk beli energen dan seterusnya. Sabarlah dan ibadahlah terus di sana. Orang tua meminta seperti itu, sudah laksanakan. Itu kenikmatan yang besar, ya apa tidak? Berapa dari orang tua yang awam, pokoknya kamu harus kuliahnya ikhtilat, mak. Ntar aku pacaran, pokoknya kuliah jadi orang yang besar, mempunyai gelar. Itu pandangan orang awam. Maka antum di sini nikmat. Orang tua antum ahlus sunnah, belajar nak, hafal Al-Quran nak, belajar hadis, jadi dai, jadi ini, jadi itu. Siap laksanakan umi, siap laksanakan abi.
Selesai. Maka berapa nikmat yang kalian bisa sekarang di sini menuntut ilmu. Dan sebagian dari orang tua mungkin gak usah belajarlah, kerja aja dan sebagainya. Itu lain lagi, pandangan manusia lain-lain. Maka bersyukur kalian tidak menyuruh orang tua kalian berjualan ataupun kuliah ataupun melanjutkan sekolah di sekolah yang umum atau menjadi misalnya PNS ataupun ABRI, catam, calon tamtama, botaknya sudah dapat, tapi tidak ikut tamtama misalnya. Maka bersyukur orang tua kalian, ambil ridhonya kalian ini untuk belajar. Dulu saya ingat di saat saya qiyaman, ibu kita mengantar, dia bilang, rumah ini tidak boleh dibuka oleh kamu kecuali minimal 5 tahun di Yaman. Lihat, seperti itu. Maka kita tidak pulang 5 tahun. Teman-teman kita yang berangkat bersama kayak Ustadz Muslim, cuman 1,5 tahun atau 2 tahun, tidak sabar. Dan Ustadz Askari hanya 2 tahun. Dan yang lainnya, kita karena diwanti-wanti oleh orang tua, terutama ibu yang masih hidup. Awas, pintu ini tidak boleh dibuka kecuali kamu di atas 5 tahun. Kemudian kita datang setelah 17 tahun, bukan satu orang yang buka, istri 3, anak-anak 10. Yang membuka bukan hanya satu, semua. Alhasil, berikanlah kepada mereka kebanggaan. Maka alhamdulillah, Allah yarhamuha wa Allah yarhamu walidaina. Kedua orang tua kami sekarang bangga mempunyai anak paling sedikit bisa mengalir dari istighfar kita kepadanya. Allahumma gfir lahuma misalnya, maka mengalir pahala kepadanya. Itulah yang diinginkan orang tua dari kita. Maka mulai dari sekarang semangat belajar. Jadikan cita-cita kita tinggi, jadi ustadz, jadi pengajar kepada kebaikan, dan orang tua kalian bangga. Selesai dari matan. Sekarang kita kembali kepada sanad. Maka dari 3 sanad. Taib. La taqul wa an au haddatsana. Idan madarul hadits ala Syu'bah an Qatadah an Zurarah an Ubay ibni Malik. Ini dia madarul hadis. Bukan dibaca haddatsana yuhaditsu annahu sami'a an. Madarul hadis. Siapa rijal-rijalnya? Maka rijalnya ada 4. Sampai sini. Maka di sini madarul hadis ala Syu'bah. Maka ini yang akan kita bahas. Kenapa saya menginginkan kalian memahami madarul hadis? Nanti kalian akan memeriksa hadis menjadi muhaddits. Itu tidak capek-capek dari atas. Diperiksa dari gurunya Imam Ahmad, Muhammad ibnu Ja'far. Udah ma'ruf, dia siqah imam. Namun tidak butuh dibahas dari situ. Atau dari sanad yang kedua, haddatsana Hajjaj. Atau dari sanad yang ketiga, haddatsani Bahz. Tidak. Tapi cukup dari Syu'bah, diperiksa siapa Syu'bah. Maka Syu'bah di sini Ibnul Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti, Imam Amirul Mukminin fil hadis. An Qatadah, dan Qatadah pun sama. Dia Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, hidup di tabaqah yang ke-4. Syu'bah tabaqah yang ke-7. Maka Qatadah As-Sadusi tabaqah yang ke-4 min sigor at-tabi'in. Wa huwa imam. Dikatakan oleh Imam Ahmad, kana Qatadah ahfad ahli al-Basrah, la yasma'u syai'an illa hafidhahu. Bahwa dia adalah Qatadah itu imamnya ahli Basrah, dan dia tidak mendengar sesuatu kecuali pasti dia menghafalnya. Subhanallah. Disebutkan wa quri'a alaihi sahifah Jabir. Maka di zaman itu ada kumpulan seperti Musnad Jabir, kumpulan hadis-hadis Jabir, hadis-hadis Abi Hurairah. Maka suatu hari kata Imam Ahmad, dibacakan sahifah Jabir, kumpulan hadis-hadis Jabir yang beratus-ratus,
yang sanadnya kembali kepada Jabir. Quri'a marrah wahidah, maka dibaca hanya satu kali dari hadis-hadis yang banyak. Fahafidhaha, kata Imam Ahmad, dia menghafalnya langsung. Bisa kalian seperti itu? Dibacakan sekarang Sahih Al-Bukhari 10 hadis saja. Kemudian setelah selesai dibacakan 10 hadis, hafal dengan sanadnya, dengan matanya. Bisa? Kalian melek matanya, bisa diulang atau bisa nyuri-nyuri, ditasmi dan sebagainya. Qatadah tidak bisa melihat, namun dihafal. Maka inilah Imam Qatadah dan dulu Sulaiman At-Taimi dan Ayyub As-Sikhtiyani, keduanya imam dan melek matanya. Yahtajuna ila hifdi wa yas'alunahu. Maka Imam Ayyub jika dia ragu kepada hadisnya, dia tanya Qatadah. Lihat, orang yang buta ditanya, Qatadah, hadis yang aku baca ini misalnya bagaimana seterusnya? Langsung seterusnya bla 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 bla. Atau dari sahabat siapa? Tahu dia semuanya. Orang buta dijadikan rujukan. Orang melek tidak bisa. Maka ini dulu Ayyub As-Sikhtiyani dan Sulaiman At-Taimi, kalau ada kesusahan dalam hadis, yahtajuna ila hifdihi wa yas'alunahu, maka dia meminta marja kepada Qatadah. Wa kana min ulama, dan dia dulu dari ulama yang agung. Berkata Abu Hatim, aktsaru ashabil Hasan Qatadah wa asbat ashabi Anas Az-Zuhri wa Qatadah. Lihat, Qatadah orang yang buta seperti itu penuntut ilmu. Tidak karena buta dia sibuk dengan perkara-perkara yang menyibukkannya, kecuali menuntut ilmu. Maka jika disebutkan siapa orang terkuat periwayatan dari Al-Hasan Al-Basri, dijawab Qatadah. Lihat, Al-Hasan Al-Basri di Basrah. Kemudian jika ditanya siapa orang yang paling kuat belajar dari Anas, Qatadah, dan dia di Madinah. Maka lihat di sini, tidak mentang-mentang buta, udahlah duduk di rumah aja. Kamu buta, jangan nuntut ilmu. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau belajar dan dia matanya melek, melihat? Maka Qatadah yang matanya rusak, tidak bisa melihat, namun tidak menyebabkan dia menjauhkan dirinya dari menuntut ilmu. Maka dia tahu bagaimana menuntut ilmu itu akan menjadikan dia di dunia orang terkenal dan orang yang masyhur. Dia sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, namun kita menyebutnya sekarang. Dia di Basrah, kita di Indonesia. Lihat, 1400 tahun namanya terus bergulir, bahkan sampai hari kiamat. Dan dia di Basrah, di Irak, kita menyebutnya di Indonesia, di Sumatera Barat, di Darmasraya, di Masjid Imam Muqbil. Maka lihat bagaimana Allah jika menginginkan seseorang karena keikhlasannya dijadikan abadi. Maka kami pun berharap dakwah kita seperti itu, kita akan abadi. Maka kita sekarang memproses dengan ma'had, kemudian mengajari, dan insya Allah kalian akan meneruskan generasi-generasi kita di sini. Maka seperti itu Allah akan menghidupkan dakwah dan terus menerus. Maka inilah Qatadah Ibnu Di'amah kemudian meriwayatkan dari Zurarah Ibnu Aufa. Maka dia Al-Basri juga, Al-Harsi. Dia hidup di tabaqah yang ketiga, tabaqah Al-Wusta min tabi'in. Dan dia disikohkan oleh para ulama. Berkata Nasai sikoh, dan berkata Muhammad ibn Sa'ad wa kana sikoh. Dan yang terakhir an rajulin min qaumihi yuqalu lahu Ubay ibnu Malik. Maka Ubay ibnu Malik di sini sahabi, sama seperti laqabnya Zurarah.
Al-Harsi berarti Al-Basri. Maka disebutkan oleh Ibnu Hibban bahwa nasabnya dia Ubay bin Malik bin Amr ibni Rabi'ah ibni Abdillah ibni Ka'ab ibni Rabi'ah ibni Amir ibni Sa'sa'ah Al-Kushairi, dan dia hidup di Basrah dan meninggal di sana. Maka madarus sanad di sini indal Basriyin, Qatadah dari Basrah, dan juga Zurarah dari Basrah, dan sahabat dari Basrah, dan bahkan Syu'bah juga Al-Wasiti, kelahirannya namun tinggal di Basrah, dan Wasit dengan Basrah sama di Irak. Maka di sini sanad ini musalsal al-Basriyin, dan sanad ini sanad yang sahih. Semua rijalnya thiqat tadi kami sebutkan. Syu'bah ma'ruf imam, Qatadah imam, Zurarah tadi dithiqahkan oleh An-Nasa'i, dan juga Muhammad ibn Sa'ad, dan sahabi tidak butuh lagi dikatakan thiqah, dia sudah jelas dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa hukum hadis ini? Sahih. Maka Syekh kami Mukbil menghukuminya hada hadisun sahih. Maka ini cara kalian belajar ilmu hadis agar kelak kalian menjadi muhaddits. Beginilah cara menghukumi hadis. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.